Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala isani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah binikmatillah wa syukurillah Bapak dan Ibu para jamaah semuanya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat mahal, yaitu adalah kenikmatan kesehatan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama duduk di majelis ilmu yang mana yang akan kita bahas yaitu adalah sirah perjalanan dari manusia yang terbaik, yang mana surga tidak akan pernah terbuka pintunya kecuali beliau, yaitu Rasulullah SAW telah mengetuk pintu pintu surga. Rasulullah SAW adalah manusia yang terbaik yang pernah ada di muka bumi, dan wajib bagi kita ya untuk mempelajari ya sejarah beliau. Wajib bagi kita untuk mengenal beliau, wajib bagi kita untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau ya. Karena dikatakan di dalam suatu hadis, almar'u ma'aman ahabba. Sesungguhnya seseorang itu bersama dengan yang ia cintai kelak pada hari kiamat. Nah, Bapak dan Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Nah, sebentar. Ini yaitu adalah daurah ya. Ini kita namakan yaitu adalah daurah sirah nabawiyah. Eh, dan pada malam hari ini adalah yang pertama ya, yang pertama. Nah, oke. Jadi sebagai marojek ya, sebagai marojek yaitu adalah buku referensi yang akan kita bahas yaitu adalah As-Sirah An-Nabawiyah Durusun wa Ibarun. Ini sejarah Nabi, durus yaitu adalah pelajaran-pelajaran, wa ibarun dan hikmah-hikmahnya ya. Ini adalah karya salah satu ulama yaitu adalah Dr. Mustafa As-Sibai rahimallahu taala ya. Jadi sebenarnya buku ini pernah Al-Fakir pelajari ketika waktu SMA, dan Masya Allah ya, salah satu yang membuat Al-Fakir itu kuat ya ketika pertama kali di Jakarta gitu ya. Karena ketika di Jakarta itu kan Masya Allah ya, sangat berat sekali ketika kehidupan dan penuh dengan tantangan. Ya, salah satu yang memberikan motivasi yaitu adalah Al-Fakir pernah menghatamkan buku ini, yaitu adalah Daurah Sirah, yaitu adalah buku As-Sirah An-Nabawiyah Durusun wa Ibar ya. Baik. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mempelajari yaitu adalah sirah Nabi, ini bukan perkara yang baru ya. Ini bukan perkara yang baru. Bahkan para ulama telah mempelajari ya, yaitu adalah cerita-cerita, kisah-kisah Rasulullah SAW, dan ini diriwayatkan yaitu oleh al-ulama namanya Zainal Abidin. Nah, siapakah Zainal Abidin? Yaitu beliau itu adalah cucunya Ali ya. Jadi nama beliau itu adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, berarti beliau itu adalah cicitnya Rasulullah SAW. Di dalam riwayat beliau mengatakan, kunna nu'allamu al-maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata minal Qur'an. Sesungguhnya kami dahulu diajari tentang sejarah peperangan Nabi ya. Baik yang Nabi ikut itu dinamakan ghazwah ya, atau yang beliau tidak ikut itu dinamakan apa? Saraya. Kama nu'allamu as-surata minal Qur'an. Sebagaimana kita diajari yaitu adalah surah dari Al-Qur'an ya. Ini menunjukkan bahwa para salafus soleh terdahulu benar-benar menaruh perhatian terhadap sejarah Nabi. Ya. Termasuk peperangan-peperangan Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana dahulu mereka mengajarkan tentang surah-surah di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu Imam Az-Zuhri beliau mengatakan ilmul maghazi ilmul akhirah wa dunia. Ya.
Sesungguhnya di dalam ilmu maghazi, ya, di dalam ilmu sejarah Nabi itu terdapat ilmu akhirat dan ilmu dunia. Ya. Begitu pula yaitu adalah Ibnu Al-Jauzi di dalam kitab Soidul Khotir, beliau mengatakan ra'aitu al-istighala bil fiqhi wa sima'il hadits. Sesungguhnya saya itu memandang nih, ya, beliau berpendapat bahwa ketika seseorang hanya sibuk mempelajari fikih, wasama'il hadis, dan mendengarkan yaitu adalah hadis-hadis gitu ya. Apalagi sekarang Bapak dan Ibu, banyak sekali majelis-majelis hadis secara online, gitu ya. Jadi orang mudah sekali gitu, gampang banget ya mendapatkan sanad secara online, gitu ya. Ya. La yakadu takfi fi sholatil qalbi. Ternyata Bapak dan Ibu, orang yang hanya ia sekedar belajar fikih, orang yang hanya sekedar mempelajari tentang hadis, ya, periwayatan-periwayatan hadis, itu ternyata tidak cukup untuk menjernihkan, ya, hati kita. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan illa ayum zaja birraqaiq. Nah, itu harus ditambah. Jadi orang ketika belajar fikih bagus, orang belajar hadis bagus, tetapi harus ditambah seseorang itu birraqaiq, ya, sesuatu yang bisa melembutkan hati. Nah, yaitu apa? Sirah Nabi. Nah, atau para ulama mengatakan yaitu adalah ilmu tazkiyatun nufus wa nadhar fi siyari as-salafi as-solihin. Nah, dan melihat, ya, mempelajari para sejarah orang-orang yang soleh. Nah, karena ketika seseorang hanya sibuk mempelajari hadis, yang ada hanya dia akan merasa benar. Ya, jadi ia adalah seorang mengaku adalah orang yang paling sunnah, gitu ya. Ketika dia belajar fikih, dia merasa adalah orang yang paling fikih. Pendapat yang lain seakan-akan tidak benar. Nah, ini kurang kurang tepat. Ya. Begitu pula Ibnu Al-Jauziyah ini mengatakan wa al wal aslu al umuru al ilma wa anfu al ulum an nadaru fi siyari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Pokok dari perkara pokok adalah ilmu. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah ketika seseorang memperhatikan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sejak dahulu para salafus soleh yaitu memperhatikan tentang ilmu sejarah. Baik. Nah, baik. Jadi akan kita bahas yaitu tentang apa itu sirah an-nabawiyah. Ya. Jadi sirah, Bapak dan Ibu para jamaah, itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu saro, ya. Saro yasiru artinya adalah berjalan. Nah, ini biasanya kalau yang pernah mondok kenal ini ya dengan mahfudot ini ya. Mansaro ala darbi wasola. Ya. Barang siapa yang berjalan pada jalurnya, pada realnya, wasola mesti dia akan sampai pada tujuan. Ini. Ya. Dari kata saro artinya berjalan. Sehingga siroh berarti perjalanan, yakni adalah perjalanan hidup seseorang. Ya. Secara bahasa siroh juga bisa diartikan yaitu adalah asuluk, ya, tingkah laku, perilaku, akhlak seseorang. Ini sirah ya. Karena ketika mempelajari sirah ya mesti kehidupan seseorang akan kita pelajari. Begitu pula dikatakan kata lain dari sirah yaitu adalah at-tarikh, yaitu adalah cerita ya atau sejarah. Begitu pula sirah ini disebut yaitu adalah at-tariq, yaitu adalah jalan. Maka biografi seseorang itu disebut apa? Siratu rajulin. Uh, Sirah yaitu adalah kisah gitu ya. Rojulin seseorang. Kemudian Nabawiyah ini adalah maksudnya yaitu adalah perjalanan hidup Nabi. Nah, jadi kalau Siratun Nabawiyah di sini yang kita pahami yaitu adalah sejarah hidup Rasulullah SAW, baik beliau diangkat sebelum menjadi Rasul, ya, maupun setelah beliau diangkat menjadi Rasul, ya. Termasuk seluruh peristiwa di dalam kehidupan beliau, sifat, ya, fisik, akhlak beliau, serta hal-hal yang terkait ya dengan peperangan yaitu Ghazwah ketika beliau hadir maupun Sariyah ekspedisi ketika beliau tidak hadir. Ini adalah pengertian dari Sirah Nabawiyah. Nah, kemudian berikutnya ini alhamdulillah sudah bisa. Manfaat ya belajar sirah nabawiyah itu apa ya, karena ketika seseorang ketika dia tidak mengetahui manfaat sesuatu, biasanya orang itu akan malas ini ya, orang itu akan malas atau orang itu akan menyepelekan ya.
Misal ketika seseorang tahu ya, baju yang ia pakai itu harganya mahal, ya, atau handphone yang ia beli itu harganya mahal, maka seseorang itu akan merawat itu dengan sebaik-baiknya. Kalau dia tidak mengetahui, oh ternyata barang tersebut itu berharga, maka dia akan cuek-cuek saja. Baik. Jadi para hadirin, ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, kehidupan Rasulullah SAW ternyata banyak sekali manfaatnya. Ya. Manfaat pertama yaitu adalah menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah ini. Nah, ya, ya. Karena di dalam hadis dikatakan eh, la yu'minu ahadukum, ya, tidak beriman di antara kalian, ya, sampai aku itu, ya, hatta aku ahabba ilaihi min walidihi. Nah, sampai aku Rasulullah SAW lebih kalian cintai daripada kedua orang tua kita, ya. Wa waladihi, begitu pula anak-anak kita gitu ya. Wan nasi ajmain, dan seluruhnya manusia. Jadi Rasulullah mengatakan ya, tidaklah seseorang itu beriman dengan sempurna kecuali kalau saya itu eh, Rasulullah alaihi salatu wasallam lebih dicintai daripada kedua orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, ah, saya juga mencintai diri saya." Kemudian Rasulullah mengatakan, "La ya Umar, ya, engkau belum beriman sempurna ya Umar, sampai aku engkau jadikan di atas segalanya." Kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, sekarang ya, aku menjadikan engkau di atas segalanya." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, kamu baru disebut orang yang beriman secara sempurna. Ini ya. Jadi ketika kita mempelajari sirah, maka kita akan mendapatkan ya, akan menumbuhkan yaitu adalah kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu pula ada seorang Badui, Arab Badui, beliau pernah hadir, pernah datang ke Masjid An Nabawi. Ya, ya. An Nabawi, Badui ini bertanya, ya, mata ya'ti sa'ah, kapan datang yaitu hari kiamat, mata ta'ti sa'ah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, 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 kiamat itu dekat dan ilmunya itu yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW gantian bertanya, wa ma'atada, apa yang sudah kamu persiapkan ketika kamu akan menjumpai hari kiamat. Kemudian Badui ini menarik ya. Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya ketika aku akan berjumpa hari kiamat, sekarang saya ini adalah orang yang sedikit sholat ya. Jadi kilatus sholah, kilatus saum, dia juga apa sedikit sekali puasanya gitu ya. Dia hanya puasa wajib. Kemudian dia juga jarang ya, karena tidak mempunyai harta banyak, dia jarang atau infaknya itu sedikit. Nah, tetapi apa? Saya itu mencintai engkau ya Rasulullah. Gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, almar'u ma'aman habba ilaih. Seseorang itu kelak kedudukannya di surga bersama orang yang ia cintai. Oleh karena itu Bapak dan Ibu ya, penting bagi kita untuk mencintai dan mendahulukan cinta kita kepada Rasulullah dibandingkan kepada yang lainnya. Karena kan sekarang banyak ya, dari pemain bola, dari pembalap, dari artis, itu sangat banyak sekali. Baik. Oleh karena itu kita harus mendahulukan cinta kita kepada beliau. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, ketika kita mempelajari sirah, maka ini akan menjadi sumber inspirasi kita, ya, sumber inspirasi kita, ya. Yang mana di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW adalah suri toladan yang baik bagi kalian. Nah, untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Bagi orang-orang yang benar-benar ya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan orang yang mengharap yaitu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yaitu ketika kita mencontoh ya, menjadikan Rasulullah ini sebagai sumber inspirasi. Oleh karena itu sebenarnya Dr. Mustafa Asibai ini ya, beliau ini adalah seorang ulama gitu ya, melihat realita manusia pada zaman beliau itu jauh sekali ya dari yaitu adalah sunnah-sunnah Rasul. Kemudian para orientalis tuh ya, para orientalis dari barat menyerang Islam. Nah, akhirnya beliau itu berpikir,
ini umat kalau dibiarkan seperti ini, umat itu akan mundur, ya, akan mundur. Maka beliau ya berazam untuk mengembalikan umat kembali kepada Islam, yaitu salah satunya mengetahui role modelnya, sumber inspirasinya, yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula Bapak dan Ibu di dalam surah Al-Furqan ya, ayat ke-27 ya. Allah mengatakan wa yauma ya'adu dzalimu ala yadayhi ya. Ingatlah hari ketika orang-orang yang zalim menggigit kedua tangannya ya. Yaqulu ya laitani. Dia mengatakan ya laitani, betapa ruginya saya gitu ya. Kenapa dia merugi? Ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa saya tidak menjadikan Rasulullah SAW itu adalah jalan yang saya ambil ya, sebagai inspirasi. Nah, itu ya. Nah, jadi orang pada hari kiamat itu diceritakan dia saking menyesalnya, kalau bahasa Jawanya itu saking getonnya gitu ya, sampai menggigit jarinya ini. Nah, karena apa? Dia tidak menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai role modelnya ya, sebagai sumber inspirasinya. Nah ini justru dia menjadikan orang-orang yang lain. Karena di ayat ke-28 dikatakan ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Nah, sungguh celaka aku, sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan, ah, yang dimaksud si fulan yaitu adalah setan-setan gitu ya. Orang-orang yang tidak beriman yaitu adalah sebagai temanku. Laqad adallani ani dzikri ijja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Sungguhnya role model, sumber inspirasi yang aku ikuti ketika di dunia, laqad adallani, sungguh menyesatkan aku ya. Ani dzikri, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari mengingat hari kiamat ya. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan setan itu adalah sangat enggan menolong manusia. Nah, karena setan pada hari kiamat itu akan mengatakan ya kalian itu salah kalian sendiri ketika mengikuti aku. Maka jangan salahkan aku tapi salahkan diri kalian. Baik. Nah, baik. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu para jamaah, ketika kita mempelajari sirah, ternyata manfaatnya memudahkan kita itiba. Nah, gitu ya. Itiba kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya. Nah, ini di dalam surah Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, kalian wahai manusia, kalau kalian itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian itu benar-benar ya orang yang beriman, nah, maka apa? Fattabi'uni. Hendaklah ikutilah aku ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, kalau logikanya nih ya. Nah, kita mau ke Jakarta nih, nggak tahu jalannya. Bagaimana kita mau nyampe gitu ya? Kita mau mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, kita mau masuk surga, kita mau terhindar dari neraka, tapi kita tidak tahu ilmunya. Apakah kita bisa mendapatkan hal tersebut ya? Atau kita bisa terhindar dari hal tersebut? Tentu itu adalah sesuatu yang sangat sangat susah ya. Maka ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, terutama yaitu adalah akhlak-akhlak beliau. Nah, maka insya Allah ya, kita dengan mudah akan itimbak kepada beliau. Nah, ini adalah poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat yaitu adalah memudahkan memahami Al-Qur'an. Ini ya. Memudahkan memahami Al-Qur'an ya. Jadi di dalam surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada al-ummiyin, orang-orang yang buta huruf. Nah, ini ya, orang-orang yang buta huruf ya. Rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Nah, apa saja tugas rasul? Pertama yaitu adalah yatluna alaihim ayatihi. Pertama yaitu adalah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Membacakan undang-undang Allah Subhanahu wa taala, membacakan yaitu adalah peraturan-peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakihim. Nah, kemudian tugas Rasul yang kedua, para Rasul adalah wa yuzakihim, mensucikan ya, mensucikan hati, mensucikan jiwa, memberikan tazkiyah nufus kepada al-mad'u ya, para jamaahnya ini. Nah, karena ketika seseorang nih ya tidak pernah mensucikan dirinya,
maka seseorang ini akan mudah sekali terkena penyakit hati. Ya. Jadi kalau dia baik merasa paling soleh, kemudian kalau dia baru mendapat musibah, dia merasa orang yang paling terhina, seperti itu ya. Nah, wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, tugas yang ketiga dari para rasul yaitu adalah mengajarkan kepada mereka kaumnya yaitu adalah Alkitab, Al-Qur'an wal hikmata yaitu adalah sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Nah, meskipun sebelumnya mereka itu sungguh dalam kesesatan yang nyata. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita mempelajari sirah ternyata akan memudahkan kita memahami Al-Qur'an ya. Karena tadi kita katakan bahwa eh, ketika kita mempelajari sirah itu ternyata terdapat ya kita mendapatkan ilmu tentang dunia dan akhirat ya. Jadi ketika seseorang ya memahami dalil, ketika dia tidak memahami sirah, tidak tahu tentang ilmu nasih wal mansukh ya. Nasih yaitu adalah dalil yang datang belakangan yang akan menghapuskan dalil sebelumnya. Wal mansukh adalah dalil-dalil yang sudah dihapus ya. Ya. Maka dia akan terjebak ke dalam kerancuan. Dikira, oh ini boleh. Ya. Tapi ternyata ini adalah sesuatu yang diharamkan, tidak boleh. Begitu pula ya, orang yang mengira, oh ini tidak boleh. Ya. Ya. Seperti berziarah kubur. Ya. Perempuan dulu dilarang berziarah kubur. Ya. Tapi ketika akhir hayat beliau, maka para perempuan itu dibolehkan untuk ziarah kubur. Ya. Begitu pula hukum-hukum Islam yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir, manfaat dari kita belajar sirah yaitu adalah sebagai model dakwah dan mendidik. Nah, ini. Nah, ini terdapat di dalam surah Al-Baro'ah. Ada yang tahu ini? Surah Al-Baro'ah. Surah apa itu? Supaya lebih familiar ya. Boleh dijawab Surah ya atau At-Taubah. diketik. Nah, At-Taubah. surah apa? At-Taubah. Atau Ahsanullahu ilaik. Ya. Jadi surah Al-Baro'ah yaitu adalah surah At-Taubah ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim ya. Sungguh telah datang kepada kalian ya seorang rasul yaitu Nabi Muhammad SAW dari kaum kalian sendiri azizun 'alaihi ma 'anittum. Sesungguhnya berat ya terasa oleh beliau penderitaan-penderitaan ya penderitaan-penderitaanmu ya. Tetapi Rasulullah SAW dikatakan harisun alaikum bil mu'minin. Nah, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kalian. Nah, gitu ya. Jadi kaumnya ketika beliau dakwah eh, ada orang yang tidak percaya kepada beliau. Bahkan ketika awal-awal ya, beliau pernah diusir dari kampung halaman beliau ya, dari Mekah. Kemudian beliau mencoba untuk hijrah ke Habasyah ya. Tapi ternyata tidak Habasyah juga tertolak gitu ya. Kemudian beliau dakwah ke Taif, justru beliau dilimpari sampai Malaysia. Nah, ya. Ya, kita lanjutkan ya. Sampai beliau ketika dakwah ya, pas awal-awal waktu Islam ketika beliau ke Taif, ternyata beliau ditolak. Beliau ditolak. Nah, sampai para malaikat itu saking geramnya, ya Rasulullah nih, izinkan saya mengangkat dua gunung ini, saya lemparkan tuh kepada penduduk Taif. Tapi beliau mengatakan jangan. Ya. Barangkali di antara mereka nanti ada orang yang beriman. Ya. Jadi Rasulullah SAW menginginkan yaitu adalah keislaman, keimanan para manusia, karena beliau itu akan menjadi saksi seluruh manusia ya. Jadi ada sahabat namanya Abu Musa Al-Asari, bacaan Quran beliau itu baik. Sangat merdu sekali. Disuruh membaca. Kemudian Abu Musa Al-Asari mengatakan, "Ya Rasulullah, Quran kan diturunkan kepada engkau ya. Saya nggak enak kalau saya itu membacakan Quran di hadapan engkau. Ikro, ikro, udah baca-baca terus ya. Sampai suatu ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana kita akan mendatangkan yaitu para para saksi-saksi ya dari setiap kaum dan kita menjadikan engkau Muhammad itu adalah saksi kepada kalian. Nah, dan Rasulullah SAW menangis ya, menangis ketika mendengar ayat ini karena sangat sangat berat ya. Kalau kita membayangkan ketika kita melihat orang yang kecelakaan ya,
atau orang tertimpa sial. Nah, apalagi itu bukan musuh kita ya, orang yang kita sangat cintai gitu ya. Itu adalah sesuatu yang sangat sangat berat ya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, tapi Rasulullah SAW amat belas kasih, kemudian penyayang kepada kalian kaum muslimin ya. Jadi ketika kita mempelajari sirah, kita akan tahu bagaimana cara dakwah yang benar ini ya. Karena terkadang orang baru belajar, dia itu apa ya, langsung ya. Karena saya dulu pernah ya di imam di suatu komplek gitu ya di daerah Kalibata Jakarta Selatan. Ada orang yang baru belajar sunnah, baru belajar ngaji gitu ya. Ada orang minum berdiri langsung ditegur. Pak, 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 nggak boleh gitu pak ya. Minum berdiri nggak sesuai sunnah. Nah itu ya. Makan tangan kiri langsung ya. Pak, 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 itu apa seperti apa yang dilakukan setan gitu. Ya, kalau kita melihat nasihat Imam Syafi'i mengatakan ketika kalian menasihati jangan langsung di depan khalayak umum ya, karena bisa menjatuhkan marwah seseorang. Nah, tapi ketika menasihati itu apa? Yaitu ketika sendirian. Ya, jadi diajak ngobrol, diajak ngopi gitu ya, dikasih hadiah. Nah, itu lebih menarik seseorang ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mempelajari sirah, ternyata apa? Ini model dakwah ya dan mendidik ya. Karena nanti banyak sekali. Dan Rasulullah SAW termasuk orang yang sukses ya. Orang yang sukses ketika beliau menjadi seorang al-murabbi, seorang pendidik. Nah, oke. Nah, kita lanjutkan. Bismillah. Oke. Kemudian yang akan kita pelajari di sini yaitu adalah kitab tadi ya, As-Sirah An-Nabawiyah Durusun wa Ibar. Ini adalah karya Dr. Mustafa Asibai. Siapa ini? Nah, karena kan ada pepatah kita ya, tak kenal maka tak sayang. Tapi siapakah beliau ya? Nah, jadi beliau Mustafa Asibai lahir dengan nama Mustafa bin Husni Asibai. Nama bapak beliau itu adalah Husni ya. Beliau adalah imam Masjid Agung di daerah Himso, ya, Himso atau sekarang itu Homs. Dilahirkan tahun 1334 Hijriah atau kalau Masehi 1915. Nah, ini berarti berapa ini ya? Sudah lebih dari 1 abad ya, 100 tahun ya. Nah, kemudian yang menarik, beliau ketika waktu remaja 16 tahun sudah masuk penjara, bahkan 2 kali. Nah, jadi beliau ketika masa remaja ya, beliau sudah masuk penjara ya. Masuk penjara beliau itu bukan karena kriminal gitu, enggak. Tetapi apa? Menentang ya penjajah Prancis. Ya, karena saat itu Suriah itu dikuasai oleh Prancis. Nah, kemudian beliau dilepaskan masuk penjara kembali karena beliau khotib. Jadi Masya Allah ya, umur 16 tahun sudah menjadi khotib di masjid besar ya. Nah, dan isi khutbahnya itu apa? Menumbuhkan semangat jihad kaum muslimin gitu. Ya. Jadi Prancis khawatir ini kalau anak muda ini diberikan waktu untuk khutbah, jangan-jangan orang pada semangat jihad tuh ya. Kita istilahnya diusir nih dari Suriah. Nah, ya ini akhirnya beliau dicebloskan kembali ke dalam penjara. Nah, kemudian beliau uh, Dr. Al-Mustafa Asibai rahimallah, beliau menjadi mahasiswa Mesir 1933 ya sampai lulus S3 nih, sampai lulus S3 1949 nih, Fakultas Syariah ya, Fakultas Syariah, dan beliau membuat disertasi. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Ini mohon maaf. Nah, jadi beliau Dr. Mustafa Asibai membuat S3 ya, disertasi beliau apa tadi? As-sunnah wa makanatuha fil Islam. Kedudukan sunnah nih, kedudukan hadis dan tempatnya di dalam Islam ya. Karena pada masa beliau kaum orientalis itu menggugat yaitu sunnah ya. Karena sunnah itu baru ditulis 1500 tahun ya. Pada tahun 1500 tahun. Jadi setelah Nabi wafat 1 abad ya, setelah beliau wafat baru ditulis. Nah, maka mengatakan oh enggak, ini hadis ya produk budaya ini. Nggak benar nih hadis ya. Apalagi Rasulullah SAW di dalam suatu riwayat ya, pernah beliau itu apa tersihir. Nah, kalau bahasa mereka itu seperti
kena penyakit epilepsi. Beliau itu tersihir ya. Mana mungkin seorang nabi bisa tersihir gitu ya. Berarti yang disampaikan seorang nabi itu apa? Batal, ngawur yang disampaikan seorang nabi gitu ya. Maka beliau membuat disertasi dan dibantah ini ya, dibantah ini. Nah, oke. Kita lanjutkan karya-karya beliau sangat banyak ya. Ini tadi As-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri'i al-Islami, disertasi beliau. Kemudian Al-Istishraq wal Mustasyrikun, orientalis dan kajian orang barat. Manhajuna fil Islah, metodologi di dalam berdakwah, di dalam memperbaiki umat bagaimana. As-Sirah An-Nabawiyah, Tarikhuha wa Durusuha. Nah, ini ya yang akan kita pelajari. Nah, dan masih banyak sekali. Nanti bisa dilihat ya. Kemudian apa keistimewaan buku ini? Nah, karena buku sirah itu sangat banyak. Nah, ada yang pernah membaca buku sirah? Ya, boleh di chat ya. Judulnya apa gitu ya? Atau boleh dijawab. Pernah dibaca apa nih? Ya, judulnya apa? Ya, yang terkenal apa nih? Ya. Kalau biasanya yang terkenal itu adalah kitab Rohihul Maktum ya. Karya Sofi Rohman Mubarak Al-Furi ya. Seorang tokoh ulama Islam, cendekiawan Islam dari India. Beliau pernah menang yaitu di perlombaan King Fahd, Raja Fahd ya. Nah, ini yang terkenal ini ya. Yaitu Rohihul Maktum. Nah, adapun kenapa kok kita membahas buku ini, Ustaz? Ya, karena ketika saya baca dan saya melihat pendapat-pendapat yang lain, dikatakan buku yang sangat cocok untuk pengkaji dan pencinta sirah pemula. Nah, ini ya, sirah pemula. Ya. Jadi orang yang mau menghatamkan tahu gambaran Rasulullah SAW dari beliau sebelum lahir ini, sebelum lahir, sebelum beliau diutus sampai beliau meninggal, ya, ya buku ini sangat cocok gitu ya, sangat cocok daripada kita belajar sirah buku-buku yang besar ya, kayak Tarikh Ibnu Hisham, At-Tabari, Ibnu Katsir, tapi nggak pernah hatam ya. Mending antum semua, kita semua mempelajari buku ini, ada 150 halaman, itu pun tulisannya besar-besar ya. Kita bahas dalam ya sekali ngopi gitu ya. Kalau kita beneran belajar selesai itu ya buku itu. Nah, karena buku ini apa? Ringkas dan padat. Buku ini apa? Ringkas dan padat. Nanti insya Allah akan kita bedah ya. Ya. Atau pertemuan berikutnya. Kisah-kisah di dalamnya disepakati karena menghindari kisah-kisah yang diperdebatkan ya. Karena kisah Rasul itu ada yang ditambahi, kemudian ada yang riwayatnya ternyata apa? Doif, ya lemah. Kemudian beliau apa? Memilih pendapat atau kisah-kisah yang kuat, ya kisah-kisah yang kuat. Kemudian meskipun tadi apa bukunya ini singkat gitu ya, tetapi banyak sekali pelajaran, petunjuk, hikmah penting ya di dalamnya, di dalam buku ini untuk kita terapkan di dalam kehidupan. Itu yang terpenting bagi kita ya. Ya, jadi yang kelebihan buku ini unik. Terkadang kisah itu umumnya ya cara global. Kemudian setelah itu pelajarannya ini, hikmah apa saja nih yang bisa diambil ya. Karena kembali lagi beliau Dr. Mustafa Ashiba ini pengen menjadikan Rasulullah SAW sebagai role model ya, dan beliau berusaha untuk menggabungkan antara peristiwa peristiwa yang lainnya. Jadi beliau apa? Ingin yaitu adalah membuat munasabah ya. Munasabah yaitu adalah cerita-cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini buku ini sangat menarik. Nah, baik. Nah, ya. Kita buka sebentar ya bukunya. Ya, sebentar ini salah. Kita buka bukunya. Nah, 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 ini disertasi beliau As-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri' al-Islam, sunnah dan kedudukannya di dalam syariat Islam. Nah, adapun ini buku yang akan kita bahas, berhubung saya lihat kebanyakan pesertanya yaitu adalah para pemula gitu ya, yang apa background pondoknya itu apa tidak banyak gitu ya, daripada kita terjemahkan, dikhawatirkan nanti antum faidahnya berkurang gitu ya, atau akan malas gitu ya.
Maka kita akan ringkas ya dari buku ini. Jadi kita akan sarikan. Maka di awal tadi kita sebut ini adalah eh, kita sarikan dari buku Sirah An-Nabawiyah karya Dr. Mustafa Asibai. Nah, jadi kita lihat yaitu adalah muqaddimah ya. Jadi biasanya Bapak dan Ibu di dalam buku itu ada dua kata pengantar ya. Pertama yaitu dari percetakan nih atau dari muhakik orang yang yang apa ya menerbitkan buku ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu dari mualif. Nah, mualif yaitu adalah yang mengarang buku ya. Ya, jadi latar belakang kenapa kok beliau membuat buku ini ya. Wa ba'da fahadi mudakarat katabtuha ala ajlin ala ajalin wa shidadi minal marad ya, ba'da an alqaituha muhadarati mufassalah ala talabi as-sanatil ula fi kulliyati syariah ya. Jadi beliau menulis buku ini mudzakarah ya. Mudzakarah itu ya buku pegangan lah ya. Muqarrar ya. Ya. Buku pegangan dalam kondisi beliau itu apa? Tergesa-gesa ya, tergesa-gesa dalam artian beliau itu tidak memiliki waktu yang luang dan dalam kondisi beliau itu sakit ya, dalam kondisi beliau itu sakit. Setelah beliau yaitu adalah memberikan muhadharah ya, muhadharah itu ceramah-ceramah ya yang terpisah-pisah berepisode-episode ya. Kepada siapa? Kepada murid-murid beliau ya yang kuliah di tahun pertama ya, tahun pertama ya berarti sekitar 19 tahun ya, 18 19 tahun ya. Jadi beliau pengen yaitu adalah menunjukkan ya yaitu tentang audoh madhahiril al uswah. Nah, ini poin terpentingnya ya. Menunjukkan yaitu apa, siapakah nih yang jadi yang layak jadi role model, yang jadi uswatun hasanah itu siapa. Nah, ini ya. Wa mimma bagi ala kulli muslimin wa da'ayatun ilallah azza wa jalla wa alimun bisyariah. Nah, jadi role model ini penting yang perlu diketahui untuk kaum muslimin dan para dai fisabilillah. Nah, dan orang-orang yang tahu yaitu adalah ilmu syariat dan ilmu fikih. Ayatadabbarahu wa yaj'alahu nasba ainihi. Mentadaburi, merenungi kisah-kisah beliau dan menjadikan beliau itu adalah sebagai ujung tombak. Nah, ini ya. Liyakuna lahu syarafal al-iqtida'i bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, agar beliau menjadi itu adalah pedoman ini. Ya, jadi beliau membuat buku ini. Kemudian di dalam buku ini Bapak dan Ibu ada sekitar berapa ini? Ya, 10 pembahasan ya, sangat singkat ya. 10 pembahasan ya. Yaitu dimulai dari kehidupan Nabi ya sebelum beliau diutus menjadi nabi. Ini episode yang kedua ya. Jadi episode yang pertama di Muqaddimah beliau menjelaskan bahwa Muqaddimah ini ya Muqaddimah tashtamilu ala bahtsaini yaitu mengandung dua pembahasan. Pertama fi mizati sirati an-nabawiyah wal faidati min dirasatiha. Ini jadi keistimewaan sirah nabawiyah dan manfaat ketika mempelajarinya apa. Nah, nanti akan kita bahas pada malam hari ini. Kemudian fi masodiri sirah ini di referensi yang dijadikan sirah itu apa saja ini. Nah, ini adalah bukunya. Baik, nah, Toyib. Jadi kita lanjutkan ke PPT. Ya. Bapak dan Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, itu ternyata mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan siroh-siroh, dibandingkan dengan cerita-cerita yang lainnya. Ya. Pertama yaitu adalah siroh yang menceritakan sejarah Nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala ataupun sejarah keagungan seorang tokoh islah ya, yaitu adalah yang memperbaiki umat yang paling sohih ini ya. Ya, jadi siroh Nabi ini adalah cerita yang paling sohih ya. Kalau kita mencari cerita orang ya, itu terkadang dasarnya nggak jelas ya. Alurnya itu ngaco gitu ya. Nah, kalau kita mencari nih, nah, kayak Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam ya. Ternyata kebanyakannya yang diriwayatkan kepada Nabi Isa seperti Lukas, kemudian Matius itu
para ulama mengatakan ini siapa ini? Apakah benar Lukas, Matius itu adalah murid Nabi Isa atau jangan-jangan orang yang mempunyai nama sama dengan murid Nabi Isa ya. Apalagi Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu sangat sangat susah. Maka ketika kita mempelajari sirah Nabawiyah ini, sirah Rasulullah SAW, kisah hidup beliau, maka apa? Kita akan mendapatkan ini adalah cerita yang paling sahih, yang paling benar ya. Karena ini melalui jalur ilmiah tidak memberi ruang untuk meragukan peristiwa-peristiwa besar dan penting yang berlaku. Ia juga memudahkan kita untuk mengetahui peristiwa dan mukjizat yang terjadi. Apalagi sekarang banyak tersebar oleh akal yang jahil, orang yang gemar menambahkan sifat-sifat berlebihan dalam mengagungkan Rasulullah. Nah, jadi istilahnya hampir kisah Rasulullah itu adalah mutawatir. Ini adalah poin yang pertama. Nah, kemudian poin yang kedua, kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap tahapan hidupnya amat jelas. Ini ya, sejak perkawinan beliau, ya bapak beliau siapa, ibu beliau siapa, gitu ya. Bahkan kisah-kisah nenek moyang beliau itu jelas, ya. Sehingga sampai beliau wafat, ya, sampai beliau itu wafat. Kita mengetahui banyak perkara tentang kelahiran zaman beliau ketika beliau kanak-kanak, zaman remaja. Kemudian ketika beliau bekerja sebelum menjadi nabi, beliau pernah berdagang ke Suriah gitu ya. Beliau pernah ke Yaman dan seterusnya. Dan gambaran ketika beliau diutus menjadi rasul ini. Nah, oleh karena itu ketika kita mempelajari kisah nabi ini, kita akan mengetahui secara lebih detail dan jelas sempurna setiap keadaan Rasulullah ya. Ini. Jadi amat sangat jelas sekali yaitu adalah kisah Rasulullah. Ini adalah poin yang kedua. Jadi tahapan-tahapan yang beliau lalui ini sangat jelas dari beliau sebelum dilahirkan, kemudian beliau remaja, beliau berdagang sebelum menikah ya. Beliau disebut Al-Amin. Nah, kisahnya sangat masyhur gitu ya. Kemudian ketika beliau menjadi nabi, awal-awal dakwah ditolak gitu ya. Bahkan para keluarga tidak percaya kepada beliau ya, seperti kisah Abu Lahab gitu ya. Ketika ayat Al-Qur'an turun, wa angdir ashirotakal akrobin ya. Wahai Muhammad, berikan peringatan kepada keluarga terdekatmu. Akhirnya beliau memanggil ya para bani itu ke Jabal Kubais. Nah, kemudian beliau mengatakan, wahai sekalian, ya, kalau saya mengatakan nih, kalau di balik gunung Jabal Kubais ini ada pasukan yang akan menyerang, apakah kalian itu percaya? Ya, nah, mereka mengatakan apa? Percaya. Ya, kalau kalian percaya, maka ketahuilah saya itu adalah seorang nabi, seorang seorang nabi, seorang rasulullah. Dan mulai sekarang saya akan diutus untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi peribadatan yang lain. Kemudian Abu Lahab mengatakan taban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Sungguh celaka engkau Muhammad. Apakah gara-gara ini kamu mengumpulkan kita semua? Ini sesuatu yang nggak penting ini. Engkau teriak-teriak di atas bukit ya, karena mengatakan engkau itu adalah seorang nabi dan kita mau apa? Mengisahkan Allah dan uh, menghilangkan sesembahan yang lain. Nah, maka turunlah surah Tabat Yada Abi Lahabi Watab ya. Para ulama mengatakan ya cukup satu ayat ini nih ya yang bisa mengatakan Al-Qur'an seluruhnya itu salah ya. Kenapa? Karena ketika Abu Lahab ini dikatakan tabat yada Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab Watab, Abu Lahab ini masih hidup. Nah, dan Abu Lahab menurut sejarah beliau terbunuh ketika perang Badar tahun kedua Hijriah. Nah, jadi masih ada 15 tahun kesempatan beliau masuk Islam. Ternyata apa? Beliau sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Nah, celaka. Berarti apa? Seluruh Al-Qur'an benar gitu ya. Oke, nah, oke. Ini adalah keistimewaan sirah Nabawiyah yang kedua. Kemudian yang ketiga, sirah Rasulullah SAW menceritakan perjalanan hidup seorang manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan risalahnya.
namun ia tidak mengeluarkan baginda daripada sifat kemanusiaan. Ini yang terpenting. Ya, ini yang terpenting ya. Karena di agama yang lain tuh, ya seperti Isa alaihissalam, ya, Nasrani mengatakan ya Isa itu adalah anak Allah, Isa itu adalah Tuhan. Nah, begitu pula agama Buddha ya yang mengatakan Gautama ya. Gautama Buddha itu adalah seorang nabi, kemudian seorang Tuhan. Begitu pula agama Konghucu ya, Confucius ya, itu adalah seorang seorang Tuhan ya. Ya. Maka lantaran perbedaan ini memberi kesan ya, memberikan kesan kepada masyarakat nih ya. Tentang apa namanya, tentang Rasulullah SAW ini akan menjadi manusia kamil. Kepada siapapun yang ingin hidup bahagia dan mulia dari diri sendiri, keluarga dan orang lain. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempelajari sirah Nabi ini, keistimewaan yang ketiga yang ingin penulis utarakan ini berbeda dengan klaim-klaim agama yang lain. Ya, kalau agama yang lain, Nabi ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba menjadi Tuhan, naik derajat gitu. Tapi agama Islam enggak. Ya, Nabi ya seorang Rasul, seorang Nabi, tapi juga seorang abdun, seorang hamba Allah. Ya, sehingga ketika kita meniru ini, ya itu justru akan membuat hidup kita itu bahagia, mulia ya. Jadi kalau kita, dikatakan di dalam hadis itu kan ana khairukum wa khairul li ahli. Saya itu adalah sebaik-baik bagi suri toladan untuk keluarga. Nah, kalau kalian ingin keluarganya baik, maka ikutilah ya model keluarga Rasulullah SAW. Begitu pula ketika orang mau bahagia di awal tadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ya. Kalau kita mau bahagia ya ikuti model Rasulullah. Ini adalah poin yang ketiga. Nah, kemudian poin yang keempat ya sebelum kita diskusi bahwa sirah Rasulullah SAW ini memiliki atau meliputi setiap sudut kemanusiaan yang dimiliki manusia. Ia menceritakan kepada kita perjalanan hidup selaku beliau sebagai seorang pemuda yang amanah, berakhlak mulia, yaitu sebelum Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dengan risalah kenabian atau kerasulan, ia turut menceritakan kepada kita perjalanan hidup Rasulullah ya sebagai beliau pendakwah kepada Allah ya, mencari cara paling efektif untuk memastikan dakwahnya diterima ini ya. Jadi beliau ketika dakwahnya ditolak oleh masyarakat gitu ya, belum banyak pengikutnya, beliau berpikir ya keras gitu ya. Ya. Para ulama mengatakan kenapa kok di dalam hadis dikatakan tidaklah sempurna iman dari kita sampai kita mendahulukan Rasulullah daripada kedua orang tua kita, yang mana beliau-beliau ini adalah yang melahirkan kita, anak-anak kita sebagai investasi kita dan seluruh manusia ya. Karena Rasulullah SAW beliau mengorbankan seluruh waktunya, seluruh hidupnya ya untuk kemajuan Islam ini. Ya, akhirnya apa? Kita yang ada di Indonesia ini ya, merasakan yaitu adalah nikmatnya agama agama Islam ini ya. Ia juga meriwayatkan Baginda sebagai seorang pendakwah yang mencurahkan tenaga dan usahanya yang maksimum untuk menyampaikan risalah. Ya. Begitu pula ia menceritakan kepada kita perjalanan hidup Baginda sebagai ketua negara nih, sebagai pemimpin negara nih. Jadi kalau bapak-bapak sebagai manajer, sebagai pimpinan yayasan, perusahaan, ya, yang pengen perusahaannya maju, yang pengen bisnisnya maju, maka apa? Ya, mencontoh Rasulullah. Ya, bahkan beliau ketika berdagang itu banyak sekali ya yang beli kepada kepada beliau sampai sampai tuannya beliau yaitu adalah Sayyidah Khadijah gitu ya, menjadi istri beliau karena akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya gitu ya. Jadi ada cerita yang menarik ya ketika para sahabat ya hijrah ke Madinah, ternyata yang hidup itu majemuk, bukan hanya muslimin, tapi ada orang Yahudi. Nah, yang mana orang Yahudi ini terkenal mereka ini adalah orang yang curang ya. Kemudian orang Yahudi ketika menimbang itu dikurangi. Jadi orang Yahudi ketika mereka berjualan gitu ya dikurangi, tapi ketika mereka membeli
pengen tambahan. Nah ini nggak tahu ini kita ketika ke pasar seperti ini nggak ya. Jadi nggak boleh. Ketika kita beli pengennya ditambahi ditambahi gitu ya. 1 kilo jadi 1,5 kilo. Nah gitu ya. Kalau kita jualan ya 1 kilo tapi yang kita jual 900 ya atau 800 itu ya. Nah untuk itu tidak boleh. Ya. Kemudian para sahabat ya Rasulullah orang Yahudi melakukan seperti itu. Ya. Gimana itu? Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, kalian kalau mau berbisnis, hendaklah yang jujur, ya. Yang jujur, jelaskan apa adanya, betul ya. Nah, akhirnya para sahabat mengikuti tips beliau, ya. Para sahabat ini ketika jualan apa adanya, kemudian jujur gitu ya. Akhirnya apa? Burika, diberkahi ya jualannya. Nah, plus ditambah resep tahadu tahabu ya, kalian saling memberikan hadiah niscaya kalian akan apa, saling mencintai, bener. Nah, jadi kalau kita berikan gimmick nih ya, kita berikan hadiah kepada para pelanggan kita, konsumen kita, ternyata apa, mereka itu tambah suka ya. Apa repeat order ya, RO kepada kita, itu adalah sirah Rasulullah SAW meliputi apa setiap sudut ya. Jadi pemimpin negara ketika seorang pedagang gitu ya, seorang bapak gitu ya, seorang suami ya, itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang terakhir ya, Bapak dan Ibu, sirah Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya sirah yang memberi dalil yang tidak diragui ya tentang kebenaran risalah dan kenabian baginda kepada kita. Ia adalah perjalanan hidup seorang manusia kamil. Baginda mengarungi kehidupan bersama dakwahnya dengan mendapatkan kejayaan demi kejayaan. Ya, jadi beliau dari zero gitu ya, dari kosong gitu ya, from hero. Jadi pemimpin negara. Bahkan beliau ketika wafat ya, Jazirah Arab berhasil ya, berhasil apa? Dihilangkan atau dikeluarkan dari ibadah kepada ibad ya, kepada Robul ibad. Jadi nukhriju ibadatil ilal ibad ila ibadati Robbil ibad. Nah, jadi beribadah kepada Tuhannya manusia, bukan beribadah kepada manusia. Ini ya. Jadi ketika mengarungi kehidupan bersama dakwahnya dengan mendapatkan kejayaan demi kejayaan, bukan dengan cara peristiwa-peristiwa pelik yang melanggar, yaitu adalah kebiasaan ya. Kemudian bahkan ketika mempelajari, yaitu adalah dakwah beliau nih ya, beliau pernah disakiti yang kita ceritakan tadi ya. Jadi beliau pernah didakwah, ketika dakwah ya, beliau ketika awal-awal ketika sholat gitu ya, kotoran onta ada di pundak beliau ya. Ketika beliau mau berjalan ternyata apa, sudah dipersiapkan ranjau-ranjau ini ya. Nah, kemudian ketika beliau berdakwah pernah dilempari sampai beliau mengeluarkan mengeluarkan darah ini ya. Jadi ketika beliau berdakwah pernah disakiti, tapi beliau senantiasa ya terus menyampaikan risalah ya kepada orang-orang yang menentangnya. Kemudian ketika beliau berperang ini ya, ketika beliau berperang tidak langsung berperang enggak. Tapi apa? Beliau menawarkan kepada daerah yang mau dimasuki Islam, mau nggak kalian Islam? Kalau mau sudah ya, nggak jadi perang. Tapi kalau kalian nggak mau bayar jizyah, bayar apa pajak ya, pajak ini. Dan pajak ini apa ditarikin kepada orang yang tidak Islam. Kalau kalian nggak mau bayar pajak ya maka mau nggak mau perang. Oleh karena itu dakwah beliau ya Rasulullah SAW ini tersebar melalui keimanan, keyakinan ya. Karena orang yang mengikuti Nabi itu sangat berat, sangat susah di awal-awal gitu ya. Bahkan taruhannya itu nyawa ya. Kita lihat sahabat Bilal, beliau seorang budak ya, dicambuki, di apa namanya, dijemur di padang pasir yang sangat panas, di atasnya ada batu. Beliau mengatakan ahad-ahad gitu ya. Ya, Rasulullah tidak menjanjikan apa harta, mahkota gitu ya atau wanita enggak ya. Tapi yaitu beliau menanamkan keimanan ya, bukan dengan cara paksaan ya, seperti itu ya. Ini Bapak dan Ibu para jamaah yang bisa kita pelajari yaitu adalah poin-poin tentang manfaat dari kita mempelajari sirah nabawiyah dan kekhususan sirah beliau dibandingkan dengan sirah-sirah yang lainnya ya. Ini masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Kita buka forum tanya jawab. Silakan ya. Mungkin ada yang ditanyakan atau dari yang kurang jelas atau di materi. Silakan.
Ya, ada? Silakan yang mau bertanya. Boleh secara langsung ya, atau lewat kolom chat ya. Kolom chat dipersilahkan. Ya, ya. Nah, jadi tadi dari tambahan ya, Dr. Mustafa Sibai beliau menulis buku ini dan disajikan kepada pemuda ini menarik. Nah, kenapa? Karena sekarang itu dikonotasikan gitu ya, dibuat framing nih. Nah, ya pemuda, terutama orang-orang yang puber, orang-orang remaja, ini adalah fase-fase nakal gitu ya, fase-fase yang tanda kutip dalam kemerosotan atau kegelapan. Enggak. Tapi justru ada seorang ulama Islam namanya Dr. Jamal gitu ya, Abdurrahman di dalam bukunya Tarbiyatul Aulad, belum mengatakan Barat ini mengatakan seperti yang ini wajar. Kenapa? Karena yang mengatakan ini ternyata diambil sampelnya, surveinya dari pengamatan orang Barat. Ya. Sedangkan kalau kaum muslimin itu berbeda ya. Jadi ada beberapa nama ya, seperti Usamah bin Zaid, beliau menjadi pemimpin perang gitu ya. Ketika beliau umur 15 tahun ya, ketika beliau umur 15 tahun. Begitu pula Ibnu Abbas ya, yang mana beliau menjadi seorang mufti, itu beliau masih umur 20-an tahun. Ini adalah Ibnu Abbas. Begitu pula generasi-generasi muslimin ya. Kita kenal Imam Syafi'i, beliau hafal Quran umur 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun beliau menghatamkan kitab Muwatta, kitab Imam Malik. Nah, gitu ya. Beliau sudah hafal, kemudian beliau menjadi mufti ya, pernah ngisi kajian yang mana kisahnya itu eh, ketika beliau ngisi pada bulan puasa ternyata beliau yang minum. Nah, gitu ya. Menarik. Jadi beliau minum. Nah, kenapa minum? Imam, bukannya ini puasa. Nah, kemudian Imam Syafi'i menyatakan loh, syarat wajib puasa itu kan balik. Ya, sedangkan saya itu masih mumayyiz. Ya, mumayyiz itu membedakan antara benar dan salah. Nah, belum diwajibkan berpuasa. Jadi ibarat puasa Ramadannya itu disebut tatawu, ibadah yang sunnah. Seperti itu ya. Begitu pula Muhammad Al-Fatih, ini adalah tokoh-tokoh kejayaan umat Islam. Beliau menjadi panglima, beliau umur 19 tahun. Jadi beliau menjadi seorang raja gitu ya. Raja Turki Osmani 19 tahun. Tapi yang terpenting yaitu beliau ketika umur 14 tahun sudah dipersiapkan oleh bapaknya ya, sudah dipersiapkan oleh bapaknya. Nah, dan ini bukan karena nepotisme gitu enggak ya. Enggak ya. Tapi karena melihat Al-Fatih ini emang layak ini menjadi seorang pemimpin. Akhirnya ketika beliau umur 21 tahun, beliau bisa menaklukkan apa? Kota Konstantinopel. Ya ini ya. Karena dikatakan Konstantinopel ini yang bisa menaklukkan adalah sebaik-baik pemimpin ya, yang bisa menaklukkan adalah sebaik-baik pasukan ya. Dan menaklukkan Konstantinopel ini bukan sesuatu yang mudah, enggak, tapi sangat susah. Oke, baik, silakan, ada lagi pertanyaan ya. Ya, nah, ini ya. Ya, ini ada di chat satu orang. Oh, cukup ya, Ustaz. Oke, nah, baik. Jadi Bapak dan Ibu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan ya pertemuan kita yang pertama, yaitu tentang keutamaan kita mempelajari sirah dan keistimewaan sirah ya Rasulullah SAW. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas yaitu bab atau fasal fi hayatihi qoblal bi'tsah. Nah, jadi kehidupan beliau nih ya sebelum beliau apa diangkat menjadi Rasulullah ini ya.
Ini salah satu cuplikannya, beliau itu apa, dilahirkan dari rumah nih ya yang terbaik gitu ya. Kemudian dari nasab yang terbaik, dari bani, dari keluarga yang terbaik, dari kabilah yang terbaik. Nah, ini ya. Jadi beliau menyampaikan di sini Dr. Mustafa Asibai poin-poinnya ada sekitar berapa itu? Ada sekitar 9 ya, 10 poin ya. 10 poin sampai peristiwa ke Gua Hiro ya. Tapi yang terpenting yang saya sampaikan di awal, tidak berhenti sampai situ. Dr. Mustafa Asibai enggak. Tapi beliau menjelaskan ad-durus wal aidot ya. Pelajaran dan mauidhohnya itu ya. Nasihat-nasihatnya itu apa? Peristiwa yang beliau sampaikan di atas, beliau istilahnya analisis tuh ya. Nah, ini yang menarik nih. Yang sangat jarang di kisah-kisah yang lainnya. Karena kalau kisah-kisah yang lainnya cuma sekedar peristiwa peristiwa disebutkan seperti itu ya. Tapi Dr. Mustafa Asibai ini ternyata eh, lebih banyak analisis beliau ini. Jadi ini insya Allah untuk pertemuan berikutnya. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, kita tutup ya pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Barakallahu fikum jami'an. Ya, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.